Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Frisa Marcelia di podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Nah, di episode sebelumnya nih kita kan udah bahas nih tentang toxic masculinity yang sedikit-sedikit nih udah nyerempet nih tentang kesetaraan gender. Dimana tema kita hari ini berhubungan dengan kesetaraan gender, yaitu kita akan ngomongin tentang feminism. Nah, aku mungkin mau sebagai pembuka aku mau nanya juga sih ke Kakku. Sebenarnya Kak, apa sih hubungan feminism dengan tingkat kepercayaan diri perempuan di masa modern ini dalam memperjuangkan peran-perannya di lingkungan masyarakat? Ya, kalau kita lihat ke belakang, ya sebagai wanita kita bersyukur dengan adanya gerakan feminisme ini. Karena ya kita tahu dulu wanita tidak boleh bekerja, wanita tidak boleh aktif dalam politik, wanita mungkin tidak boleh, sempat juga tidak boleh memilih ya dalam hal pemilu apapun. Tetapi dengan adanya gerakan kesetaraan gender ya, jadi hal itu dihapus dan kita wanita diberi kesempatan yang sama dengan pria. Kita gak usah berbicara kita gak usah berbicara sampai ke negara lain. Kita berbicara di Indonesia pada saat ini. Saya juga bingung kenapa wanita merasa tidak percaya diri ya pada saat sekarang. Sekarang saya tanya kepada teman-teman yang ada di sini. Semuanya pasti pernah ikut ujian tes perguruan tinggi negeri. Tidak ada di situ mengatakan jurusan ini hanya boleh memilih pria. Tidak ada. Kita wanita dan pria berhak memilih yang mana saja, Bu, dalam hal pemilihan jurusan. Indonesia, negara yang begini besar, termasuk yang pernah memiliki presiden wanita. Ya kan? Indonesia pernah memiliki presiden seorang wanita. Dan tidak pernah dibatasi juga para menteri atau apa itu harus pria. Tidak pernah. Jadi kalau dikatakan bahwa kita berbicara sekarang ya, kita tidak berbicara dulu ya kita masih kesetaraan gender itu penting diperjuangkan. Tapi sekarang kenapa kita para wanita berpikir bahwa atau merasa bahwa kita masih kurang dibanding pria? Apa yang mau kita perjuangkan? Saya juga tidak tahu. Yang harus kita perjuangkan adalah seperti sebelumnya kita sudah membahas pada saat kita membahas topik toxic masculinity. Yang harus kita perjuangkan para wanita, jangan pernah menggunakan gendermu untuk mengambil keuntungan dari pria. Standar dalam dunia profesionalisme itu tidak boleh diturunkan. Kalau pria mencapai begini, kamu pun harus bisa mencapai begini supaya kamu bisa apa? Bisa bersaing gitu. Tetapi yang saya takutkan disalahgunakan adalah terlalu membesar-besarkan kelemahan wanita tidak sekuat pria, wanita itu kan rasanya nonsense ya. Jadi akhirnya kita wanita seperti memanfaatkan apa ya? Saya mungkin memanfaatkan sesuatu kelemahan kita. Jadi akhirnya ya seperti tadi. Akhirnya timbul toxic masculinity kan. Jadi akhirnya terjadi persaingan antara toxic masculinity sama gerakan feminisme yang saya lihat. Feminisme berkata butuh kesetaraan gender. Saya coba ditanya di mana? Di mana kita tidak setara? Pendeta di GBKP boleh seorang wanita. Di mana kita tidak setara dan kenapa kita tidak percaya diri? Yang menjadi pertanyaan adalah kita para wanita dan saya kepada para wanita. Misalnya saya mengambil jurusan apapun, apakah saya mampu memiliki standar, mencapai standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan? Itu yang harus kita pertanyakan ke diri kita. Memang kalau menurut saya mungkin sebagai seorang wanita, karena kita wanita bukan pada saat diciptakan bukan achievement oriented, bukan goal oriented. Mungkin kita harus bekerja lebih keras dibanding pria. Ya, pada saat pria diciptakan, pria punya privilege untuk itu. Privilege itu hak istimewa. Benar tidak? Kenapa Kak? Ya tanya Tuhan lah nanti ya. Gitu ya. Kenapa? Ya privilege mereka adalah mereka lebih kuat secara fisik dari kita, ya kan? Mereka memiliki goal oriented. Ya untuk mencapai itu kalau kita mau sama ya kita mungkin harus berjuang lebih keras. Tetapi apakah peluang itu ditutup? Tidak. Peluang itu tidak pernah ditutup untuk kita wanita.
Jadi kalau sebenarnya kalau aku tangkap sih sebenarnya untuk feminisme sendiri itu tuh bukan perjuangan perempuan dengan perempuan, tapi sebenarnya perjuangan perempuan untuk memperjuangkan dirinya sendiri untuk dapat mencapai hal-hal yang sebenarnya dia inginkan ya Kak. Iya. Tapi untuk mencapai itu kita wanita harus bekerja keras. Kita wanita harus berjuang. Kita tidak bisa mengatakan kepada dunia profesionalis untuk menurunkan standarnya. Tidak bisa. Tadi waktu topik toxic masculinity, Clara ada bilang IQ sama, ya kan? Pendidikan sama. Kenapa di dalam kepemimpinan kesannya wanita tidak sulit untuk mencapai posisi tinggi? Di dalam dunia personality, hasil penelitian ada satu trait menunjukkan bahwa wanita cenderung agreeableness. Agreeableness itu cenderung untuk berkata iya. Ya namanya sudah Tuhan ciptakan social pada wanita. Berarti mencoba menyenangkan semua orang. Kecenderungan ya saya kata, cenderung. Tetapi pria tidak. Karena dia achievement oriented, dia lebih disagreeableness. Apapun kata orang, yang penting tujuanku tercapai. Artinya apa? Ada orang di situ tidak suka, ada orang di situ suka. Benar nggak? Itu pria. Sekarang saya tanya kepada teman-teman Clara yang wanita di sini dan Sheila, kamu lebih suka pemimpin yang menyenangkan semua orang atau pemimpin yang tahu apa yang dia mau? Kalau aku pribadi sih aku lebih senang pemimpin yang tahu dia mau sih. Karena memang benar sih Kak, kalau misalnya perempuan itu memang dia cenderung lebih banyak berkompromi dengan apa yang ada di sekitarnya sih. Karena kayak tadi Kakak bilang, perempuan tuh lebih emosional. Jadi ketika dia lihat sesuatu yang kayak aduh, kayaknya nggak bisa kayak gini deh, kasihan deh. Jadi dia berkompromi dengan apa yang ada di situ. Padahal sebenarnya dengan berkompromi kadang itu membuat apa yang ingin kita tuju jadi tidak tercapai. Iya. Jadi nggak jelas arah perusahaan kemana. Kalau Clara? Iya sama, tahu apa yang dia mau. Tahu apa dia mau. Supaya apa? Jadi arah perusahaan jelas kan. Yep. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan supaya kita sama-sama mencapai goal yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau perusahaan berkembang, income saya juga berkembang. Kan begitu logikanya. Tetapi kalau misalnya kita memiliki pemimpin yang dia tidak tahu dan dia berusaha menyenangkan semua orang. Kamu disuruh kerjakan A, kamu kerjakan A, tiba-tiba besok diminta B. Udah kamu kerjakan B, dia bilang kenapa kamu nggak menunjukkan C? Bingung, harus kerjain apa? Kan begitu. Jadi nggak ada fokusnya lagi. Nggak ada fokusnya lagi. Jadi tidak jadi kalau untuk seorang wanita mau menjadi level pimpinan, beranilah kamu tidak disukai oleh orang. Aku sepakat sih, karena menyenangkan semua orang itu juga adalah hal yang tidak mungkin sih Kak. Karena kan orang juga punya standar untuk dia merasa senang dan bahagia itu berbeda-beda, dan itu nggak mungkin bisa dipenuhi oleh satu orang yang sama. Kalau misalkan ini kan menurut Kakak kan sekarang gerakan feminisme itu kan udah marak banget ya. Aku suka baca tweetnya di Twitter, bahkan sekarang banyak banget asosiasi-asosiasi yang menggerakkan feminisme. Bahkan kalau aku nggak salah di tanggal 31 Mei itu setiap tahunnya itu ada gerakan untuk feminisme. Jadi dia tuh biasanya dia ada di jalanan, dia menyuarakan pendapatnya. Menurut Kakak sebenarnya gerakan feminisme ini sendiri tuh di era modern itu ini nggak sih Kak, cenderung lebih ngerasa oh perempuan nih sekarang udah bisa nih lebih powerful daripada pria, ngerasa dirinya tuh malahan seperti gender yang eksklusif gitu Kak. Menurut Kakak tuh gimana? Atau mungkin teman-teman juga kalau misalkan ada pendapat boleh nih nyampein pendapatnya. Oke, thank you sebelumnya pertanyaannya Kak Sela. Kalau kita lihat dari gerakan-gerakan feminisme ya di jalanan, itu banyak sekali topiknya. Ya. Entah itu perempuan sekarang yang memimpin, entah itu stop kekerasan seksual, itu juga banyak sekali. Dan itu memang digerakkan oleh gerakan-gerakan feminisme. Yang di jalan mungkin kita bisa lihat sayembaranya stop kekerasan seksual, atau misalnya perempuan pemimpin masa kini, itu bisa
dan itu tidak disalahkan. Tapi sesuai dengan yang tadi Kak Sela katakan bahwa menjadi gender yang istilahnya sudah disalahgunakan. Maksudnya adalah gini, memang ada hak istimewa tadi yang aku katakan, privilege perempuan seperti ini, itu jadi disalahgunakan. Seperti contohnya adalah seperti ini. Mungkin kita sama-sama melihat di sosial media, entah itu di platform TikTok atau di Reels ya. Kalau saya lihat itu di Reels, mungkin ini niatnya adalah untuk membuat konten. Ya, untuk membuat konten. Balik lagi ke tadi sayembara, stop sexual harassment. Stop kekerasan seksual. Atau stop pelecehan seksual lah, istilahnya seperti itu. Tapi ada konten istilahnya laki-laki sendiri tiba-tiba digandeng atau disuruh apapun itulah yang menurut kami itu cukup kurang elok gitu untuk dilakukan di depan umum, apalagi itu tujuannya untuk konten. Saya tidak tahu apakah itu settingan atau apapun, saya tidak tahu, tapi itu kurang elok. Oke. Dan di situ bisa kita lihat ya bahwa saya melihat di komentarnya itu cukup menggelitik ya. Cukup menggelitik bahwa wah, itu kalau laki-laki udah kena kasus tuh. Wah, kalau itu di laki-laki yang ngelakuin udah pasti diapain tuh. Nah, balik lagi ke tadi kita di episode sebelumnya, the toxic masculinity gitu. Itu jadi kita memang benar-benar istilahnya berkesinambungan. Contoh misalnya di transportasi publik. Ya. Laki-laki, saya juga pengguna transportasi publik gitu ya. Tangan kita di bawah, kita bersenggolan, ya nggak sengaja gitu kan, nggak sengaja, saya langsung dilihatin. Mulai sejak saat itu, saya terus depan, tangan saya peluk ke saya. Jadi kalau misalnya saya bersenggolan entah mungkin bagian bawah atau saya nggak tahu itu, saya tidak timbul fitnah gitu. Makanya saya di atas. Tapi balik lagi ke konten tadi misalnya, tiba-tiba dirangkul, tiba-tiba di apa. Saya lihat di komentarnya itu cukup menggelitik. Wah, itu kalau laki-laki, dan itu adalah fakta. Itulah. Makanya kalau misalnya kita lagi balik ke secara fenomena di lapangan gitu ya. Ya, pemerintah juga memberikan kok sebetulnya apa yang menjadi emansipasi wanita itu diberikan, itu difasilitasi. Contoh yang paling sederhana adalah di transportasi publik, entah itu di KRL, entah itu di Transjakarta, ada kan space untuk wanita. Kalau di KRL itu gerbong untuk wanita paling ujung depan, paling ujung belakang. Kalau di Transjakarta itu di bagian depan itu untuk wanita. Itu difasilitasi gitu. Jadi jangan sampai istilahnya dengan adanya gerakan ini membuat salah satu jenis kelamin itu lebih dominan, memanfaatkan. Intinya adalah seperti yang Kak aku tadi katakan, untuk menaikkan standar, ya, tapi tidak disalahgunakan. Oke, laki-laki mungkin menurunkan supaya sama, perempuan itu meningkatkan. Jadi setara. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya setara. Seperti itu. Kalau Carla sendiri mungkin ada pendapat terkait dengan kalau misalkan perempuan itu sekarang dengan gerakan feminis ini ngerasa bahwa gendernya itu lebih eksklusif dibandingkan gender yang lain. Kalau yang dari aku, research aku ya, feminism itu kan artinya supaya laki-laki dan perempuan itu punya equal opportunity, jadi punya kesempatan yang sama dan pokoknya hak-hak yang sama gitu. Kalau misalnya ada yang menyalahgunakan itu ya berarti nggak benar ya, maksudnya menyalahgunakan itu berarti menganggap perempuan itu gender yang lebih eksklusif. Harusnya kan sama laki-laki dan perempuan supaya setara, bukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan, harus sama gitu. Jadi menurutku sih ya kalau menganggap perempuan lebih eksklusif itu berarti udah menyalahgunakan arti feminisme yang sebetulnya gitu. Oke, aku setuju sih dengan pendapat Daniel dan Carla, karena menurut aku pribadi juga kadang feminisme ini tuh juga seperti mencari peluang. Jadi ketika misalkan memang peluangnya itu menguntungkan untuk dia akan habis-habisan nih fight untuk peluang itu, kayak misalkan untuk di pekerjaan dan pendidikan. Tapi ketika itu di peluang yang kurang menguntungkan, kayak tadi yang dibahas sebelum di toxic masculinity, kan aku perempuan, ini kamu aja deh, kayaknya ini pekerjaan berat deh. Jadi sebenarnya itu menurut aku memang kita di Indonesia tuh masih perlu pengkajian ulang sih terkait dengan feminisme ini sebenarnya efektifnya tuh diimplementasikan seperti apa, karena kayaknya sekarang tuh
beberapa pihak tuh kayak blunder gitu kalau menurut aku pribadi sih terkait dengan feminisme ini. Nah, kalau feminisme ini kan biasanya tuh akrab dengan isu patriarki nih, dimana biasanya ini tuh terjadi itu di lingkungan keluarga ya. Kalau patriarki kayak misalkan ini kalau pekerjaan rumah tangga kayaknya harusnya perempuan aja deh. Cowok tuh, apalagi kalau misalkan di budaya kita nih, budaya Karo, aku tuh sering banget nih denger di rumah nih nenek aku kalau misalkan ada tamu cowok datang ke rumah, Sela ambil dong minumnya, Sela ambil dong makanannya. Padahal makanan dan minum itu udah ada di depan dia gitu. Ambil dong. Kalau perempuan tuh harus melayani, harus ngambilin, harus ngelakuin pekerjaan domestik rumah tangga yang sebenarnya menurut aku itu adalah basic skill yang seharusnya semua orang bisa, nggak terbatas gender. Dan menurut aku kalau misalkan memang hal itu udah di depan, kayak kita nggak perlu lagi sih sebenarnya untuk kayak ngambilin atau misalkan kayak bikinin minumnya, ini terlepas dia tamu atau enggak. Tapi kalau misalkan di rumahku tuh kadang nenekku tuh masih suka kayak gitu, perempuan lah itu tugasnya perempuan. Nah sebenarnya bikin aku rada kayak kenapa sih? Itu bukan karena disuruh ngambilinnya, karena kata-kata itu kan tugasnya perempuan. Nah menurut aku sebenarnya harusnya dia juga bisa sih ngambil itu sendiri. Nah kalau misalkan menurut aku sendiri nih, apa sih keterkaitan perkembangan feminisme di Indonesia dan di lingkungan kita sendiri dan dikaitkan dengan patriarki yang sebenarnya masih sangat erat nih sama budaya kita orang Karo? Kalau kita berbicara Karo lah, kita memang budaya patriarki, benar tidak? Kita memang budaya patriarki dan kita tidak bisa lepas dari itu. Itu udah mendarah daging di kita. Yeah. Tidak mungkin tiba-tiba ibu saya ginting saya menjadi buruh ginting. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke Alkitab, tujuan Allah mau membuat peraturan-peraturan itu supaya kita hidup teratur, keteraturan. Keteraturan itu perlu. Artinya apa? Rules itu perlu. Ini harus begini. Itulah budaya itu ada. Dan kebetulan Karo, ya saya tidak tahu bagaimana asalnya, mengambil patriarki. Kenapa? Karena wanita yang melahirkan anak itu mengikuti marga si ayah. Nah, jadi saya tidak bisa katakan emansipasi muncul karena patriarki, tidak. Tapi emansipasi muncul kalau kita lihat sejarah karena memang pada saat dulu terjadi ketidaksetaraan gender, ya. Tetapi sekarang ini ya budaya patriarki ini kita katakan di dunia karya nggak bisa kita ubah. Tetapi bagaimana kita menari dengan dia selaras. Contoh, ya seperti tadi kita tidak boleh ada sekat-sekat perbedaan. Misalnya pekerjaan rumah tangga harus wanita. Justru yang perlu digerakkan adalah edukasi baik terhadap wanita dan terhadap pria. Edukasi terhadap pria apa? Tidak ada perbedaan di dalam melakukan pekerjaan di rumah. Kalau kamu memang di luar harus mencari makan, ya di rumah juga tanggung jawab bersama. Tidak ada perbedaan. Justru kalau ada perbedaan itulah muncul toksik ini. Nah, hanya saja memang edukasi kepada wanita, kita tidak bisa pungkiri banyak pria sering menyalahgunakan kekuatannya. Apa? Yaitu yang akibatnya toxic masculinity. Pria yang malah saat menikah menyalahgunakan kekuatannya adalah karena dia merasa insecure dengan diri dia, supaya dia menunjukkan dia kuat, dia abuse istrinya. Edukasi apa terhadap wanita? Dia harus berani speak up, dia harus berani bersuara, dia harus berpikir bahwa apa yang dilakukan suaminya itu salah. Saya baru-baru ini mengkonseling orang wanita. Ternyata 20 tahun pernikahannya dia tidak sadar dia di-abuse secara verbal oleh suaminya. Apa yang dilakukan oleh suaminya toxic masculinity. Bagi dia itu hal biasa. Tiba-tiba satu titik dia nggak tahan lagi, dia curhat. Terus saya bilang, 20 tahun. Dan bagi kamu 20 tahun itu biasa. Karena verbal ya, bukan pukul. Karena kan kita selalu berpikir bahwa abuse dari seorang pria karena pria lebih kuat, pukul doang. Tapi tidak, verbal juga abuse, toxic masculinity juga. Si pria merasa gua raja di rumah ini, suka-suka gue.
Tanpa sadar dia menyakiti si istri secara emosional. Yang perlu dilakukan adalah gerakan pendidikan kepada wanita. Apa itu abuse? 20 tahun. Dia tidak sadar bahwa dia di-abuse secara verbal oleh suaminya. Dan itu membuat dia menjadi karakter yang hancur. Image Allah jadi hancur, bukan? Akhirnya mata tiba-tiba dia yang selama ini terbuka. Saya suruh bacain. Ternyata Kak, ternyata selama ini edukasi. Kalau emansipasi kesetaraan gender apa yang mau diperjuangkan? Tetapi edukasi baik terhadap pria, bagaimana supaya dia mengontrol kekuatannya itu. Kalau kata Jordan Peterson dia apa? Pria yang hebat adalah pria yang bisa mengendalikan monster yang ada dalam dirinya. Ya kita tahu, maaf kata, di kepala pria nomor 1 pikirannya seks, nomor 2 seks, nomor 3 seks, nomor 4 seks, nomor 5 seks. Itu pria. Pada saat wanita datang, keinginan itu ada. Pria yang baik adalah pria yang bisa mengontrol keinginan itu. Itu yang harus diedukasi. Tetapi kenyataannya pria sendiri sesama pria menyuburkan toxic masculinity ini. Apa? Kalau lu nggak bisa gituin cewek itu cemen lu. Benar tidak? Itu omongan pria kan? Kalau lu nggak begini cemen lu. Itu omongan pria. Itu toxic masculinity lu. Nah, karena wanita insecure dengan sifat pria ini, yang ingin melebih-lebihkan kekuatannya kepada dunia, bahwa gua pria, gua kuat, gua hebat, gua keren. Si wanita insecure juga. Kita buatlah gerakan emansipasi. Padahal bukan kesetaraan, tetapi yang perlu adalah edukasi. Baik itu pria, baik itu wanita. Wanita kita harus memberi edukasi apa itu abuse bagi diri. Abuse itu bukan cuma fisik, verbal juga abuse. Kalau lu juga pada saat lewat langsung di pria kan ada, hey cewek, that's abuse. Kan begitu? Itu yang harus kita edukasi. Supaya apa? Supaya kamu berani speak up, supaya kamu bisa berkata tidak kepada pria. Pria juga harus diedukasi bagaimana dia dapat mengontrol monster yang ada pada dirinya. Itu yang harus kita kembangkan sebenarnya. Nah, kalau kesetaraan gender saya masih bingung apa yang mau kita perjuangkan. Kita sudah setara di mana-mana. Saya bicara budaya karo, kita nggak usah kemana, GBKP. Pendeta mana yang nggak ada wanita? Banyak banget sekarang pendeta GBKP wanita. Artinya apa? Untuk menjadi ketua Modramun berarti boleh dong wanita. Boleh kan? Kita berhak memilih pertua dia kan? Wanita. Seperti itu. Tetapi menyedihkan bukan? Bagi kita wanita, abuse dari pria itu hanya kalau dipukul. Itu sangat menyedihkan. Misalnya kita wanita di sini, apa senang sama pasangan kita setiap hari? Ih jelek banget lu, kok badan lu makin besar, paha lu kok makin besar? Gak suka kan? Tapi karena kita takut ribut, kita diam saja. Tapi akhirnya rasa sakit itu jadi multiple. Tahun ini mungkin segini, tahun depan ini bukan cuma segini, seperti teman 20 tahun meledak, bom, dia keluar dari rumah. Seperti itu. Jadi edukasi yang sebenarnya diperlukan. Supaya apa? Supaya kita masing-masing pribadi. Saya tidak mengatakan bahwa dunia ini sudah fair, tidak. Dunia ini kejam. Masih banyak pria yang menyalahgunakan kekuasaannya, kekuatannya, masih banyak. Tapi kita wanita bukan berarti menangisi itu. Tetapi kita juga harus mengedukasi diri kita. Bagaimana cara supaya kita pun bisa menghambat itu terjadi pada diri kita. Seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi playing victim. Jangan pernah playing victim. Wanita kadang terlalu sering playing victim. Seperti tadi yang Daniel bilang. Pada saat ini dia playing victim. Dan yang baru-baru ini kan, yang Gunadarma. Yes. Ya. Playing victim ternyata si wanita. Yeah. Dan kita
Karena kita selalu berpikir sudah didogma di sini wanita korban, wanita korban, wanita korban. Apapun yang dibilang wanita kita percaya. Cukup menjadikan sih itu. Bayangi trauma yang dialami oleh si pria ini. Dampaknya ke depan. Makanya Alkitab mengatakan apa? Kalau engkau salah mendidik anak, maka apa kata Alkitab? Lebih baik yang untuk apa kapal itu kan ditaruhkan ke lehermu lalu kamu ditenggelamkan. Karena apa? Trauma, kalau kita membuat trauma kepada orang, dampaknya sangat, dan saya melihat itu di dunia konseling, sangat mengerikan dan bisa membawa orang bunuh diri. Karena itu selalu di sini. Selalu di sini. Seperti apa? Vokalis siapa yang terkenal itu? Yang bunuh diri. Aduh, lagunya terkenal. Lupa nama grup, mukanya udah di sini. Ternyata setelah dia bunuh diri, kita lihat di story-nya trauma yang terjadi waktu masa kecil. Lalu kalau kita pikir uangnya banyak, dia terkenal, kan gitu ya, apa yang dia mau. Tapi dia tidak fokus kepada yang dia miliki, dia tidak fokus kepada lagu-lagu yang sangat bagus yang dia bisa ciptakan, yang membuat banyak penggemar. Tapi selalu kejadian traumatis itu selalu ada di depannya. Makanya kita mengatakan begitu, apabila engkau salah mendidik anak, lebih baik batu kilangan ya. Batu kilangan itu dilepaskan ke lehermu dan kamu ditenggelamkan. Karena memang kalau misalkan luka fisik itu kan bisa sembuh ya, tapi kalau luka emosional tuh memang dia butuh proses yang sangat panjang sih. Tapi sembuh. Sayang sekali kita masih mengecilkan itu kan? Iya benar. Sayang sekalinya tuh di situ. Karena kalau luka emosional tuh memang dia tuh long term effect sih. Iya. Jadi itu mempengaruhi personality kita, itu mempengaruhi respon kita terhadap lingkungan. Itu sangat mempengaruhi semua di dalam semua kehidupan kita. Itulah makanya edukasi itu penting. Sesuatu, jangan kita menjadi seperti ini jadi kesannya. Kalau penulis saya mengatakan seperti ini, kita tinggal di satu lingkungan, kita waras sendiri, semuanya gila. Lalu yang gila ini mengatakan kita yang gila. Mau gak mau, kalau kita tidak bisa berjuang untuk mewaraskan yang gila ini, kita harus menjadi gila kan terpaksa. Padahal itu tidak benar. Kita yang waras harus tetap. Kenapa? Karena manusia takut berbeda kan? Takut tidak disukai. Yang nantinya topik yang nanti cancel culture itu nanti kita bicara. Mungkin dari Tegeng atau Carla ada satu pertanyaan nih buat Kapu yang berkaitan dengan feminisme. Mungkin kayak tadi membahas tentang patriarki atau misalkan kayak penanganan pelecehan seksual antara pria dan wanita di Indonesia juga kayaknya masih sangat beda ya, minim juga. Maksudnya kayak pria tuh dianggap kayak ya udahlah, sedangkan kalau perempuan tuh bener-bener digembor-gemborkan. Nah, mungkin ada satu pertanyaan antara Carla atau Tegeng ke Kapu. Oke, mungkin Kak aku saya izin bertanya. Ini mungkin sesuai dengan fenomena di lapangan. Contohnya adalah di transportasi publik. Ada seorang perempuan kala itu saya lihat memang masih cukup muda lah ya, sekitar 25 sampai 30 tahun saya rasa. Dan kondisinya adalah ya kita baru pulang kerja, bawa gembrolan banyak, dan kebetulan saya dapat tempat duduk. Dan seorang perempuan ini masuk dalam keadaan mungkin dia baru mau berangkat, karena saya lihat tampilannya masih istilahnya belum kumel lah ya, kalau bahasa itunya lah ya, masih rapi lah istilahnya seperti itu. Mungkin dia mau berangkat ke suatu tujuan. Dan saya dalam posisi duduk, saya ada bawa bawaan saya di bawah, saya bawa tas banyak juga. Memang di sebelah saya itu perempuan dan satu lansia. Perempuan ini pun di sebelah saya pun ya sama lah dengan saya, dan bawaannya pun simpel. Bawaannya mungkin tas lempang saja gitu kan. Perempuan ini melihat saya dengan tatapan yang cukup kecut lah ya, asam gitu, sinis. Dan saya
saya pun bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau saya berdiri, rak di atas penuh, barang pun takut tercecer, ya kan? Akhirnya dengan tatapan saya, takutnya saya harus pulang ke Bogor, masa saya ke Bogor saya harus dilihatin sama perempuan ini dengan tatapan yang kecut gitu kan? Akhirnya saya berdiri. Saya berpikir bahwa saya lihat di sebelah saya kira ibu-ibu, Bu, Kak. Ternyata Lebih muda. kayaknya lebih muda dari saya gitu, ya kan? Dan bawaannya yang cukup simpel, cukup sederhana. Apa kira-kira yang harus saya lakukan, Kak? Apakah pilihan saya berdiri dengan saya harus bertanggung jawab apa yang saya bawa cukup banyak, saya entah itu tercecer atau apa, itu adalah keputusan yang benar dan bijak, atau saya bisa bilang, Mbak, bolehkah Mbak yang berdiri? Nah, ya, kita sebagai laki-laki agak bingung juga bilangnya kalau gitu kan, ya mending kita yang berdiri ya udahlah gitu. Kira-kira gimana, Kak dalam fenomena seperti itu? Kalau dalam dunia konseling, itu jawabannya adalah ambillah keputusan yang membuat Anda nyaman. Karena sebagai konselor saya tidak bisa mengatakan kamu harus melakukan A. Karena apapun jawabannya itu benar. Benar tidak? Okay. Daniel ya? Yeah. Daniel duduk juga benar. Daniel berdiri juga benar. Apa yang salah dengan duduk? Tidak ada, karena memang bawaannya kalau kita pakai data, bawaan saya banyak, lu sama saya sama-sama muda, lu bukan lansia, lu bukan orang sakit. Karena kan duduk itu ada bagi lansia, anak-anak, dan orang sakit. Yes. Dia hamil. ya wanita Ya. hamil, Ya. wanita hamil, lansia, anak-anak, sakit, dan wanita hamil. Dan dia tidak memenuhi kriteria ini. Betul tidak? Dan dia tidak memenuhi kriteria ini. Artinya apa? Kalau Daniel juga memilih duduk, itu benar. Dengan alasan yang tepat. Tapi kalau Daniel memilih berdiri, juga benar. Sebagai seorang pria, kan begitu. Karena apa? Saya juga tidak bisa merubah persepsi yang sudah ada di kepala Daniel. Karena dari kecil dia diajarkan sebagai seorang pria dia harus melindungi wanita. Sebagai pria dia harus mengalahi wanita. Mengalah kepada wanita. Saya juga tidak bisa merubah persepsi itu dalam sedetik. Tetapi apa yang membuat Daniel nyaman? Pilihlah konsekuensi yang paling tidak terburuk. Konsekuensinya sama-sama buruk nih. Apa? Kalau tetap duduk, konsekuensinya dia melihat saya sampai ke Bogor, Kak. Oke? Kalau dia berdiri, konsekuensinya gue dumel. Gue marah. Lu gak tahu gue berat ini, barang gue banyak. Itu konsekuensi kalau gue berdiri. Benar gak? Menurut Daniel, konsekuensi mana yang paling Daniel sanggup pegang, sanggup lakukan? Itu jawabannya. Konsekuensi mana? Selama sudah tidak memang tidak memenuhi 4 ini ya, yang tadi kita katakan itu sudah sepakat, wanita hamil, anak-anak, lansia, sama yang sakit, kan begitu, disabilitas juga, termasuk yang sakit. Jadi konsekuensi mana? Daniel sanggup tanggung sampai ke Bogor. Kalau Daniel merasa konsekuensi gua dilihatin sampai ke Bogor nggak sanggup, berdirilah. Kan begitu? Iya, betul. Jadi pilihlah konsekuensi yang paling kita sanggup apabila kita merasa kita harus memilih di 2 pilihan yang benar. Seperti itu. Oke, kalau aku jadi Daniel sih aku liatin balik sampai dia nggak liatin aku lagi. Karena aku pindah duduk. Itu konsekuensi yang sanggup ditanggung oleh Sheila. Tatap-tatapan aja. Oke, nah ini kita udah sampai di penghujung segmen hari ini nih teman-teman. Aku jadi dapat pembelajaran baru sih, point of view baru tentang feminism. Jadi feminism itu sebenarnya kalau di era modern ini, kalau dibilang emansipasi kesetaraan gender tuh udah kurang relevan ya, karena memang pada kenyataannya perempuan juga sekarang udah bisa nih melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Pendidikan juga kita udah boleh memperjuangkan pendidikan setinggi-tingginya. Jadi aku setuju dengan apa yang Kakku bilang, bahwa point of view sekarang yang baru adalah tentang feminisme adalah bagaimana cara kita mengedukasi diri kita sebagai perempuan dan bagaimana mengedukasi pria juga tentang bagaimana caranya kita bisa saling berkompromi untuk mencapai kesepadanan itu sendiri. Karena kalau misalkan kita tidak bisa berkompromi, kesepadanan itu tuh nggak akan jadi tujuan yang akan bisa kita capai bersama-sama. Nah, teman-teman, next tuh kita masih akan bahas hal yang seru lagi, masih dengan Kakku lagi. Kita akan bahas tentang cancel culture yang lagi ngetrend banget nih di era modern ini. Apalagi kemarin baru ada cancel culture dari salah satu public figure yang
pelakor. Mungkin kita akan dibahas di segmen berikutnya, di episode podcast berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus YouTube GBKP Tanjung Priok. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you. Thank you.